Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana wa qurrati ayunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwadihi wa durriyatihi wa asba'ihi wa ahli baitihi summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhihim wa dawil huquqi alaina ajma'in, khususan ila muallifi kitabi al-Iqna al-Imam Khatib Asy-Syarbini wa ikhtinal muallifi kitabi Tuhfatil Habib Syekh Al-Bujairimi wa ikhtinal doti Sayyidina Ki Haji Muhammad Yusuf ila ruhi abi wa ummi wa akhi wa akhi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qalal mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ma'ani kullil kutubi majmu'atun fil Qur'an. Wa ma'anil Qur'an majmu'atun fil Fatihah. Artinya wa ma'ani kullil kutubi, dan bermula makna-makna seluruh kitab-kitab, majmu'atun yaitu dikumpulkan fil Qur'an di dalam Al-Qur'an. Wa ma'anil Qur'an, dan bermula makna-makna Al-Qur'an, majmu'atun fil Fatihati yaitu dikumpulkan di dalam surat Al-Fatihah. Wa ma'anil Fatihati majmu'atun fil basmalah, dan bermula makna-makna surat Al-Fatihah yaitu dikumpulkan di dalam basmalahnya. Wa ma'anil basmalati majmu'atun fi ba'iha, dan bermula makna-makna basmalah yaitu dikumpulkan di dalam huruf ba-nya basmalah. Wa maknaha, dan bermula maknanya ba yaitu bi kana makana wa bi yakunu mayakunu. Bi olehku, karena sudah terjadi apa perkara kana yang sudah terjadi, itu ma. Wabi, dan olehku juga, yakunu akan terjadi dan sedang terjadi. Apa ma yakunu, perkara yakunu yang akan terjadi dan sedang terjadi, itu ma. Zada ba'duhum, telah menambahkan siapa ba'duhum sebahagian ulama, wa ma'anil ba fi nuqtotiha, dan bermula makna-makna huruf ba yaitu ada di titiknya huruf ba. Para jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali kita melaksanakan kajian kita dan masih dalam membahas tentang masalah basmalah ya. Basmalah itu sebenarnya singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah,
Wa ma'ani kullil kutubi, makna-makna seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 100 suhuf. Dan juga kitab Taurat, Zabur dan Injil itu majmu'atun fil Quran, semuanya dikumpulkan di dalam Al-Quran. Wa ma'anil Quran, dan seluruh makna-makna Al-Quran digabungkan di dalam Fatihah. Dan makna-makna surat Al-Fatihah dikumpulkan di dalam basmalahnya Fatihah. Wa ma'anil basmalah, sedangkan makna daripada basmalah majmu'atun fi ba'iha, dikumpulkan di dalam baknya. Jadi makin lama makin diperkecil ya. Dari seluruh kitab tergabung, dari seluruh Al-Quran tergabung di dalam Al-Fatihah. Dari seluruh Fatihah digabung di dalam basmalahnya. Dan dari basmalah itu dikumpulkan di dalam baknya. Baknya itu apa artinya? Wa maknaha bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Adapun artinya ba itu sudah terjadi apa yang sudah terjadi. Jadi yang sudah terjadi itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi yakunu ma yakunu. Yakunu itu fi'il mudhari, menunjukkan kepada makna istiqbal akan, dan menunjukkan makna hal, yakni sedang. Jadi yang sedang terjadi dan akan terjadi pun terjadinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh perkara, baik yang sudah terjadi maupun yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi, semuanya adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna huruf jar ba di dalam basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Bahkan zada ba'duhum, sebahagian ulama ada yang menambahkan begini, makna ba saja itu bikana makana wa biyakunu mayakunu, itu masih terkandung juga di mana? Fi nuqtatiha, di titiknya huruf JR ba. Nuqtoh ya. Jadi nuqtatul wujud minallahi ta'ala, titiknya wujud yang pertama, dan kemudian berkembang semuanya itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji yaitu hanya bagi Allah. Bada'a bil basmalah summa bil hamdalah, memulai musannif dengan membaca basmalah summa bil hamdalah, kemudian dengan membaca hamdalah. Iktidaan bil kitabil aziz, karena mengikuti kepada yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Di dalam hadis dikatakan kullu amrin, bermula tiap-tiap perkara, zibalin yang mempunyai keadaan, ai halin yakni keadaan, yuhtamu bihi yang dipentingkan, apa bihi dengan itu, bal menurut agama, layubda'u yang tidak dimulai, apa bihi di dalam itu, kullu amrin bi bismillahirrahmanirrahim dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, fahuwa maka bermula itu kullu amrin aqta'u, yaitu seperti hewan yang buntung kakinya. Ainakisun, maksudnya
yang kurang, ghairu tamin yang tidak sempurna. Fayakunu maka adanya itu kullu amrin qalilal barakati, yaitu sedikit keberkahannya. Wa fi riwayatin rawaha Abu Daud, dan di dalam riwayat hadis yang lain, rawa yang meriwayatkan akan itu riwayat siapa? Abu Daud, Al-Imam Abu Daud, bi alhamdulillah. Jadi bahasanya kullu amrin jibalin la yubda'u bi alhamdulillah fahuwa aqta'u. Wa jama'al musonifu, dan menggabungkan siapa al-musonifu musonif rahimahullah, semoga merahmatihu kepada musonif siapa? Allahu Ta'ala, ka ghairihi, seperti selain daripada musonif, bainal ibtida'aini, di antara dua permulaan, amalan bi riwayatain, karena mengamalkan kepada dua riwayat hadis, wa isyarotan, dan juga karena menunjukkan ila anahu, kepada sesungguhnya kelakuan la ta'arudo, yaitu tidak ada pertentangan, yaitu maujud ijil ibtida'u hakikiyun, karena bermula ibtida atau permulaan itu hakikiyun, yaitu ada permulaan hakiki, wa idofiyun, dan ada permulaan idopi, ya. Patahkiku hasola bil basmalah, maka bermula ibtida hakiki, yaitu berhasil hakiki bil basmalah, dengan membaca basmalah. Wal idofi, dan bermula ibtida idofi bil hamdalah, yaitu hasilnya bil hamdalah, dengan membaca hamdalah. Au anal ibtida'a, atau sesungguhnya ibtida itu permulaan itu laisa, yaitu bukanlah ibtida hakikian, yaitu bangsa hakiki, bal huwa amrun urfiyun, sebaliknya bermula ibtida itu amrun urfiyun, yaitu perkara yang bangsa adat, yamtadu, yang memanjang itu amrun urfiyun, minal ahji bita'lib, dari mulai di dalam mengarang, ila syuru, sampai kepada melakukan bil maksudi, di dalam apa yang dimaksud. Fal kutubul musannafatu, maka bermula kitab-kitab yang dikarang, mabda'uha, yaitu bermula permulaannya kutub, al khutbatu, yaitu khutbah, bitamamiha, dengan kesempurnaan khutbah. Kemudian setelah membaca basmalah, musannif membaca alhamdulillah. Ya, kita juga kalau baca Fatihah kan bismillahirrahmanirrahim, terus alhamdulillah. Bada'a bil basmalah summa bil hamdalah, pengarang kitab memulai dengan basmalah, kemudian dengan membaca hamdalah. Dalilnya apa? Bil kitabil aziz, karena beliau mengikuti kepada Al-Quran yang mulia. Al-Quran yang mulia dimulai dengan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan membaca hamdalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu ya. Wa amalan bi khabarin, dan dasar beliau memulai dengan basmalah dan hamdalah adalah beliau mengamalkan hadis, di mana dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, kullu Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Setiap perkara yang dipandang baik oleh agama, kemudian tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka perkara yang dilakukan itu fahuwa aqta'u, maka itu perkara bagaikan kambing yang enggak punya kaki, ya, tasbih balik, diserupakan perkara yang tidak sempurna seperti kambing yang buntung kakinya. Sempurna enggak tuh kakinya, buntung kakinya? Biasanya kakinya ada 4, ini ada berapa? Ada 3 ya, diserampang orang kali ya. Itu enggak sempurna, nakisun, kurang berarti. Ghairu tam, tidak sempurna. Maka
Fayakunu qalilul barokah. Qalilal barokah, setiap perkara yang tidak dimulai dengan basmalah itu tidak berkurang keberkahannya. Makan nggak pakai baca basmalah kurang keberkahannya ya. Ngaji nggak pakai basmalah juga kurang keberkahannya. Ngarang kitab nggak ada permulaan bismillahnya kurang barokahnya gitu ya. Jadi qalilal barokah. Maka supaya sempurna barokahnya, mulailah dengan membaca basmalah. Wa fi riwayatin rawaha Abu Daud, dalam riwayat hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, bukan bil basmalah, tapi bi alhamdulillah. Jadi dalam hadis yang lain, kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bi alhamdulillah fahuwa aqta'u. Setiap perkara yang dipandang baik oleh agama kemudian tidak dimulai dengan maka berarti itu kurang barokahnya ya. Nah kan berlawanan nih sepertinya dua hadis ini ya. Ada yang harus mulai dengan basmalah, ada yang harus mulai dengan alhamdulillah. Kalau diamalkan basmalah, alhamdulillahnya enggak keamalan ya. Kalau diamalin hadis alhamdulillah, yang basmalah yang tidak diamalkan. Nah, ini gimana caranya memecahkannya? Wa jama'al musannifu. Musannif pengarang kitab akhirnya mengumpulkan, sama seperti pengarang-pengarang kitab yang lain, dua permulaan dengan basmalah dan hamdalah dilaksanakan dua-duanya. Kenapa? Amalan bi riwayatain, karena mengamalkan dua riwayat hadis ya. Jadi kalau dua hadis bertolak belakang, kalau bisa diamalin dua-duanya, amalkan gitu ya. Li anna i'malad dalilen aqwa min ilgoi ahadihima. Karena apabila dua dalil bertolak belakang, bertentangan, satu katanya dengan basmalah, satu lagi dengan hamdalah, ya kalau bisa digabungkan, gabungkan. Karena itu lebih baik daripada salah satunya dipakai, yang lainnya nggak dipakai. Ya, contohnya begini nih, sholat lagi tahiyat, goyang-goyangin jari ya. Ini kan ada hadisnya ini, menggerakkan jari ketika membaca tasyahud. Hadis yang satu lagi memerintahkan mendiamkan gitu, jangan digerakkan. Nah, orang yang menggerakkan jari berarti mengamalkan satu hadis, yakni hadis menggerakkan jari. Kalau kita gimana? Kalau kita mah jam'an baina dalilin, menggabungkan di antara dua dalil. Yang menggerakkan artinya ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, ini artinya digerakkan. Dan hadis mendiamkan, habis digerakkan kemudian didiamin, jangan digerak-gerakin. Makruh kalau digerak-gerakin. Jadi orang yang mengangkat jarinya, jari telunjuknya kemudian mendiamkan, berarti itu sudah mengamalkan dua-duanya hadis ya. Di dalam kaidah usul fikih dikatakan idza ta'arada nutqani in amkanal jam'u jumi'ah. Apabila bertolak belakang dua dalil, yang satu suruh gerakin, yang satu suruh diemin, in amkanal jam'u, kalau memang memungkinkan diamalin dua-duanya, jumi'ah, gabungkan. Kenapa? Karena berarti kita mengamalkan dua dalil. I'malud dalilen aula min ilgoi ahadihima. Mengamalkan dua dalil itu lebih utama daripada yang satu dipakai, yang satu enggak dipakai ya. Wa isaratan ila annahu la ta'arudu bainahuma. Kenapa musannif dipakai dua-duanya? Ya basmalah dipakai, ya alhamdulillah juga dipakai. Ini musannif mau ngasih nunjukin ke kita bahwa di antara dua hadis itu la ta'arudu,
Tidak ada bertolak belakang, malah saling melengkapi ya. Hadis basmalah melengkapi hadis hamdalah melengkapi hadis basmalah. Kenapa tidak bertolak belakang? Ijil ibtida hakekiyun wa idopiyun. Karena yang namanya permulaan itu ada dua macam. Ada permulaan hakeki, ada permulaan idopi. Kalau permulaan hakeki apa? Permulaan yang memang benar-benar permulaan, belum ada apa-apa, dimulai dengan basmalah. Oh, berarti basmalah itu adalah ibtidah hakeki. Pal hakeki hasola bil basmalah, maka ibtidah hakeki itu berhasil dengan basmalah. Yang kedua ibtida idopi. Kalau ibtida idopi itu ma taqaddama amamal maksud wa in sabaqahu syai'un. Pokoknya sesuatu yang diucapkan sebelum maksud tujuan walaupun dimulai dengan yang lain. Jadi musannif ini belum sampai ke maksud. Maksudnya apa? Mau menjelaskan tentang fikih, belum menjelaskan maksud. Nah, kemudian sebelum maksud itu, walaupun dimulai dengan basmalah, beliau membaca alhamdulillah, berarti alhamdulillah juga masih ibtidak juga. Cuma ibtidaknya ibtidak idofi ya. Ibtidak yang bersandar kepada yang lain, yakni bersandar kepada basmalah wal idofi bil hamdalah, dan ibtidak idofi itu berhasilnya dengan membaca alhamdulillah. Atau ada lagi begini ya. Kenapa musannif menggabungkan antara basmalah dan hamdalah? Ini musannif ngasih petunjuk ke kita bahwa antara hadis basmalah dengan hadis hamdalah la ta'arudu bainahuma, tidak ada pertentangan ya. Alasannya apa? Karena anal ibtida laisa hakekian. Ibtida itu bukan hakeki, bukan idopi. Ibtida itu adalah pekerjaan yang sesuai dengan adat kebiasaan yang panjang ya. Ibtida itu panjang, dimulai dari mengarang kitab sampai ke maksud tujuan mengarang kitab. Jadi dari mulai bismillah sampai nanti amma ba'du itu termasuk ibtida. Makanya namanya muqaddimah kan ya. Muqaddimah dulu tuh khutbah. Jadi khutbah itu disebut muqaddimah. Ya, di dalam khutbah itu ada basmalah, ada hamdalah. Pokoknya mulai ngarang sampai sebelum maksud tujuan itu semua ibtida. Isinya banyak, ada hamdalah, ada basmalah, ada baca syahadat juga kadang-kadang ya. Kalau kita ada sholawat juga ya. Kalau kita khutbah kan pertama baca hamdalah, kemudian baca sholawat, kemudian baca 2 kalimat syahadat. Itu ibtidah semua ya. Belum sampai kepada maksud. Kemudian walhamdulillah lugotan, dan bermula pujian yang bangsa ucapan, bangsa lafad, lugotan menurut bahasa. As-sana'u bil lisan, yaitu memuji dengan lisan alal jamilil ikhtiyari, atas kebagusan yang bangsa pilihan, bangsa kehendak sendiri. Ala jihati tabjil, atas jalan mengagungkan. Ayat takjimi maksudnya mengagungkan. Sawaun ta'allaqa bil padoil, yaitu sama saja bermula apakah berkaitan itu sana. Bil padoil dengan padoil. Wahia, dan bermula itu padoil an-ni'amul qasiroh, yaitu nikmat-nikmat yang ringkes ya. Ambil pawadil, atau dengan pawadil. Wahia, dan bermula pawadil
an-ni'amul muta'adiyah, yaitu nikmat-nikmat yang melewati. Pada khola maka masuklah pisana di dalam memuji itu alhamdu wa ghairuh, pujian wa ghairuhu dan selain daripada hamdu. Wa kharaja dan keluar bil lisan dengan kata lisan, as-sana'u bi ghairi, memuji dengan selain lisan, kal hamdin nafsiyyi, seperti pujian yang ada di dalam hati. Wabil jamili dan keluar juga dengan kata al-jamil, as-sana'u bil lisan, apa memuji dengan lisan ala ghairil jamil, atas selain daripada kebagusan. In kulna, jika berkata kita, birra'i ibni Abdissalam, dengan pendapat Imam Ibnu Abdissalam, beliau mengatakan inna sana'a, sesungguhnya memuji hakikatan di dalam hakikatnya, bil khair wasyar, yaitu di dalam kebaikan dan keburukan. Wa in kulna, dan jika berkata kita, birra'il jumhur, dengan pendapat kebanyakan ulama, wahua, dan bermula itu ra'yul jumhur az-zahir, yaitu pendapat yang kuat atau yang nampak. Innahu, sesungguhnya sana, hakikatan di dalam hakikatnya, bil khairi pakot, yaitu di dalam kebaikan saja. Musonib memuji alhamdulillah, ya berarti mujinya pakai apa? Pakai omongan, ya, pakai lisan. Kita muji juga alhamdulillah, berarti memuji pakai lisan. Itu pujian lisan itu apa sih? Palhamdul labjiyu, pujian berupa lafad atau ucapan yang diucapkan dengan lisan kita. Menurut bahasa itu yang namanya hamdu itu as-sana'u bil lisan, yaitu memuji dengan perantaraan lisan. Kita ucapin alhamdulillah, ya Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang maha pengampun. Apa yang dipujinya? Alal jamilil ikhtiyari. Yang namanya pujian itu harus memuji kebagusan-kebagusan yang hasil pilihan, hasil kehendak, bukan hasil dengan sendirinya, bukan. Orang pinter boleh apa? Boleh belajar. Kita puji, itu pinter bener itu orang. Nah itu namanya as-sana'u alal jamilil ikhtiyari, karena pinternya itu merupakan kebagusan dan itu hasil usaha dia itu. Jadi ada kebagusan yang memang bukan hasil usaha, ada kebagusan yang hasil usaha. Nah gitu ya. Batu cincin cakep, ya, cakep bener tuh batu cincin. Itu hasil usaha dia enggak? Bukan. Ya bukan, itu memang adanya begitu ya. Kata batu cincin, ya gue memang boleh, emang udah adanya begini sih. Ini mah bukan hasil usaha gue, ini mah ya emang adanya begini. Itu namanya bukan kebagusan yang bangsa ikhtiar, ya. Jadi kalau kebagusan bangsa ikhtiar mah hasil usaha, hasil kehendak, itu namanya jamil ikhtiarian. Jadi yang namanya pujian itu adalah memuji dengan lisan, dan yang dipujinya itu adalah jamil ikhtiari, kebagusan bangsa pilihan. Ala jihati tabjil, dan pujian itu tujuannya untuk mengagungkan, bukan merendahkan. Sebab kadang-kadang ada lafaz pujian tapi tujuannya merendahkan orang. Nanti ada di depan ya, ayat Al-Qur'an, zuk innaka antal azizul karim. Ya udah tuh rasain. Lu rasain. Itu bahasa kita mah ya. Itu kan ayat turunnya ke Abu Jahal itu. Masa Abu Jahal orang karim, orang aziz ya?
orang besar, orang mulia. Justru sebaliknya, penghinaan itu ya. Lu rasain dah, lu mah orang hebat. Itu kadang-kadang kita juga begitu ya. Intonasinya beda. Ya. Ada anak kita udah dibilangin naik motor jangan kenceng-kenceng ya. Lu kalau naik motor jangan kenceng-kenceng, ntar lu jatuh mari-marinya ya. Bener, pas begitu pulang motor aja tuntun. Lu ngapa lu? Jatuh, Pak. Lu rasain, lu memang hebat banget naik motornya ya. Tuh, emang itu muji itu? Bukan, itu mah justru merendahkan. Itu yang begitu bukan hamdu namanya ya. Sawaun ta'alaqa bil pawadil, apakah yang dipuji itu adalah nikmat-nikmat padoil atau yang dipuji itu adalah nikmat pawadil. Nah, ini nikmat ada dua, ada nikmat padoil, ada nikmat pawadil. Kalau nikmat padoil apa? Nikmat yang hanya berkutat kepada orangnya saja, tidak transitif, tidak melewati orang lain. Kenikmatan itu tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Itu namanya nikmat apa? Padoil. Atau nikmat pawadil. Apa nikmat pawadil? An-ni'amul muta'adiyah, nikmat yang bisa melewati orang lain. Kita dikasih nikmat, tapi kenikmatan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Itu namanya nikmat pawadil ya. Contohnya apa? Contohnya begini, kalau nikmat padoil mah seperti sholat. Orang bisa sholat, itu dikasih nikmat. Kemanfaatan sholat buat siapa? Hanya buat dirinya. Bisa nggak dirasakan oleh orang lain? Enggak. Tapi kalau nikmat pawadil, ya, contohnya apa? Kalkurmi, seperti orang punya sifat dermawan. Udah mah orangnya kaya, terus rajin membantu, ya. Itu kira-kira dia punya duit banyak, bisa dirasakan nggak kemanfaatannya oleh orang lain? Bisa, ya. Ada masjid berhenti dibangun, dia yang nerusin. Ya udah, saya yang nerusin, biarin dibangun sama saya. Oh, berarti itu namanya nikmat pawadil, nikmat yang bisa dirasakan juga oleh orang lain. Ya. Lebih bagus nikmat pawadil daripada nikmat padoil. Al-muta'addi abdolu minal qasir. Kebaikan yang bisa bermanfaat bagi orang lain itu lebih baik daripada kebaikan yang hanya manfaat buat dirinya sendiri. Oleh karena itu, al-ghaniyus syakir abdolu minal fakiri sobir. Orang kaya yang bersyukur lebih baik daripada orang fakir sabar, ya. Dua-duanya cakep. Orang susah sabar, cakep, ya. Orang kaya bersyukur juga cakep. Cuman orang susah sabar mah buat dia doang. Ya, begitu datang orang, Pak, tolong Pak, saya belum makan ini udah 2 hari. Minta tolong sama gua, boro-boro gua bisa ngasih lu. Gua juga ini udah nggak makan 3 hari ya. Cuman gua mah kagak ngomong-ngomong, gua diem aja gitu. Itu namanya orang fakir sabar, nggak bisa nolongin orang lain gitu, ya. Tapi kalau orang kaya bersyukur, datang orang susah, Pak, tolong Pak, saya udah belum makan 2 hari, udah nih saya kasih makan sebulan. Ya kan manfaatnya ada tuh ya. Jadi yang susah bisa hilang susahnya dengan sebab ada orang kaya bersyukur. Tapi kalau orang kaya sabar, yang susah ya tetap susah gitu. Nggak bisa nolongin dia ya. Makanya al-ghaniyus syakir abdolu minal fakiris sobir. Fakir sobir itu nikmat padoil, tapi goni syakir itu nikmat
fawadil. Wal fawadil abdolu minal fadoil. Sama al mutaaddi abdolu minal qasir. Artinya kenikmatan yang bisa dirasakan oleh orang lain lebih baik daripada kenikmatan yang hanya untuk diri sendiri doang, tidak dirasakan oleh orang lain. Ini berarti pentingnya jiwa sosial tuh di sini, gitu ya. Orang yang punya jiwa sosial yang tinggi tentu lebih baik daripada orang yang hanya yang penting saya, orang lain masa bodoh, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, pada hola pisana alhamdu wa goiruhu. Karena yang dinamakan hamdu itu adalah pujian yang sifatnya yang sifatnya umum, baik bil padoil maupun bil pawadil, ya, maka masuk dalam kata sana itu alhamdu wa goiruhu, baik pujian ataupun selain daripada hamdu. Nanti ada syukur, ya. Syukur juga sana juga berarti. Nanti ada madhu, ada 3 bahasanya. Ada hamdu, ada madhu. Hamdu dengan madhu hampir sama ya. Hamdu, madhu, dan syukur. Itu termasuk sana semua. Cuman yang namanya hamdu mah dengan lisan. Gimana kalau memuji bukan dengan lisan? Memujinya cuma dalam hati doang. Ngomong kagak berani, ya. Ngomongnya enggak berani. Cuman dalam hatinya dia memuji. Itu orang bininya cakep bener ya. Ya kalau ngomong di depan lakinya digampar bisa ya. Bisa. Bini lu cakep bener. Enggak ngomong gitu ya. Dia cuma dalam hatinya doang. Itu orang istrinya cakep bener ya. Sebab dia kalau dia omongin dia takut juga gitu ya. Apaan lu kata ya, sembarangan lu ngomong ya. Itu termasuk hamdu bukan? Wa kharaja bil lisan as-sana'u bi ghairi, keluar dengan kata lisan kalau memujinya bukan dengan lisan. Kal hamdin nafsi, seperti pujian yang ada di dalam hati. Itu mah bukan hamdul labji namanya, tapi hamdun nafsi. Bukan memuji dengan ucapan, tapi memuji dalam hati. Sebab kalau diomongin dia kagak berani gitu ya. Dia ngeri ya. Wabil jamili asana ubilisan ala goiril jamil. Dan keluar dengan kata jamil bahwa yang namanya hamdul labji itu adalah pujian dengan lisan, memuji kebagusan. Gimana kalau bukan kebagusan? Wabil jamili asana ubilisan, keluar dengan kata jamil, mengalem dengan lisan tapi bukan kebagusan yang dialem. Itu mah bukan hamdul labji namanya. Itu pun inkul nabi ro'i ibni Abdissalam, kalau kita berpegang kepada pendapat Imam Ibnu Abdissalam yang mengatakan bahwa ngalem itu umum, mau kebagusan mau kejelekan tetap disebut sana, ngalem. Tapi kalau ngalem kebagusan disebut muji, kalau ngalem kejelekan mah bukan muji ya. Tapi wa in qulna bi ra'il jumhur, kalau kita berpegang kepada pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan innahu hakikotan fil khair faqat, bahwa yang namanya sana itu hanya memuji kebagusan saja. Kalau kejelekan mah bukan ya. Ini memang wahwa zohir. Inilah yang lebih kuat. Biasanya kalau orang memuji, pasti yang dipuji itu adalah kebagusan. Masa ada kejelekan dipuji ya? Enggak ada ya. Motor lu jelek bener itu ya, enggak ada begitu ya. Gue demen banget ngeliatinnya ya. Enggak bakalan ada begitu, itu menyindir ya. Bukan muji itu mah.
hina lu jadi gitu ya. Faidatu jalika, maka bermula faidahnya itu zikrul jamil, tahqiqul mahiyah, yaitu menyatakan jad. Mahiyah itu jad. Audabu tawahumi iradatil jam'i, atau menolak sangka-sangka menghendaki mengumpulkan bainal hakikati wal majaz, di antara hakikat dan majaz, indaman, menurut pendapat ulama yujawwiju, yang membolehkan manhu akan jam'u. Wabil ihtiyari, dan keluar dengan lapad ihtiyari al madhu. Madhu itu ngalem, menyanjung. Painahu, maka sesungguhnya madhu, ya umu, yaitu umum, menyeluruh madhu al ikhtiyariyah, kepada yang bangsa pilihan, wa ghairahu, dan selain daripada ikhtiyariyah. Nakulu, berkata kami, madahtul lu'lu'ata, mengalem kami kepada intan lu'lu, ala husniha, karena bagusnya itu lu'lu'ah. Duna hamid tuha, tidak boleh diucapkan hamid tuha, memuji aku ha akan itu lu'lu'ah. Wabi ala jihati tabjil, dan keluar juga dengan lapad ala jihati tabjil, apa? Ma perkara kana, yang adanya itu ma ala jihatil istihza, yaitu atas jalan mengolok-ngolok, wasuhriyah, dan mengejek ya. Nahu juk innaka antal azizul karim, seperti ayat juk, rasakan olehmu, innaka, karena sesungguhnya engkau, anta, yaitu engkau, al aziz, yaitu yang gagah, al karim, dan yang mulia. Kalau kita berpendapat kepada pendapat jumhurul ulama, bahwa yang namanya hamdu itu hanya memuji kebagusan aja, kejelekan mah bukan pujian ya. Maka katanya faidatu jalika, faidah menyebut jamil, ya jadi nggak usah disebut jamil juga, sebenarnya udah cukup. Jamil itu kan artinya kebagusan ya. Yang namanya muji pasti kebagusan. Jadi nggak usah disebut kebagusan juga udah ke arti. Udah kepaham sama kita, pasti yang dipuji itu adalah kebagusan. Loh kok makanya disebut jamil, kebagusan? Itu hanya tahqiqul mahiyah, untuk menyatakan zat suatu barang ya, untuk menyatakan zat suatu barang. Seperti kita begini ya, ini bismillahirrahmanirrahim kita baca ya. Kok pakai ar-rahmanirrahim ya? Emang selain Allah ada yang ar-rahmanirrahim? Enggak ada, hanya Allah. Emang ada selain daripada Allah gitu yang punya sifat ar-rahmanirrahim? Enggak ada. Kok pakai disebut ar-rahmanirrahim? Itu mah untuk menyatakan sifat-sifat Allah, untuk memuji Allah gitu ya. Ya padahal mah bismillah udah cukup gitu ya. Oh pakai ar-rahmanirrahim untuk menyatakan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya sifat kasyifah itu ya. Sifat untuk membukakan hakikat sesuatu. Kemudian atawa musonib ya, sampai nyebut jamil, yang padahal pujian itu pasti jamil. Itu adalah untuk menolak prasangka barangkali ketika disebut jamil itu digabungkan antara hakikat dan majaz. Sebab ada ulama membolehkan mengumpulkan hakikat dan majaz. Imam Syafi'i membolehkan. Seperti ayat begini ya, aulamastumun nisa. Itu lamastum itu maknanya dua. Ada makna hakikat, ada makna majaz. Mana hakikat, mana asli, mana hakikat itu. Jadi hakikat itu artinya
Alabjul mustakmalu pima wudi'alah. Lapad yang digunakan pada makna hakikatnya itu namanya, pada makna aslinya itu namanya hakikat. Kalau majaz, alabjul mustakmalu pi ghairi ma wudi'alah. Lapad yang digunakan bukan pada makna aslinya itu namanya majaz. Ya, bahasa Indonesia juga ada majaz ya. Contohnya begini, wah, Masya Allah, warung lama bener lu sampai setahun ya. Emang setahun bukan? Ya kagak sih, cuman lama. Itu setahun mah kudunya 365 hari. Itu ya. Saking lamanya, hiperbola ya. Saking lamanya. Ya Allah, ke warung sampai setahun. Yang bener lah, Pak. Itu ngapa? Sehari juga kagak. Ya cuman 2 jam doang. Emang lu kemana? Ya main HP dulu di sono ya. Anaknya pintar lagi ngobrol dulu ya. Itu namanya majaz. Karena setahun mah hakikatnya adalah 365 hari. Itu mah orang baru 2 jam udah dikata setahun. Ya. Atau begini. Ya. Nyiur melambai gitu. Yang melambai emang biasa sama siapa? Kan orang. Berarti pohon nyiur diserupakan dengan orang gitu ya. Kata melambai mah khususnya bagi orang. Berarti itu majaz juga. Majaz apa? Majaz personifikasi ya. Sama dalam bahasa Indonesia juga ada hakikat dan ada majaz. Nah, kata lamastum itu mana hakikatnya adalah menyentuh, persentuhan kulit itu sudah hakikat, udah apa namanya, sudah lamastum. Ada lagi makna lamastum itu adalah berhubungan suami istri, bersetubuh ya. Nah, kata Imam Syafi'i, baik bersentuhan kulit saja ataupun sampai berhubungan badan itu tetap batal wudu. Jadi bergabungkan antara hakikat dan majaz ya. Wabil ikhtiyari al madhu fa innahu ya umul ikhtiyariya wa ghairahu wallahu alam bisawab. Situ dulu. Demikianlah talim kita minggu pagi hari ini, Rabu hari ini, pagi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa menambah keilmuan kita. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin tanyakan, dipersilahkan. Hadirin jemaah sekalian, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah lewat 3 menit. Barangkali jemaah sekalian yang ingin bertanya. Selanjutnya silakan pada beberapa ayat yang ingin bertanya, kami persilakan untuk langsung bertanya pada saudara walaupun itu baru Kodimah. Ya, silakan Ustaz. Ya. Iya betul. Betul. Iya. Iya, ini kan 2 hadis yang nampaknya seperti bertolak belakang, itu ya. Untuk prakteknya ya kalau kita mau amalin dua-duanya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, gitu ya. Lengkap. Ini kita mau makan nih, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, itu ya. Itu dua-duanya berarti diamalkan. Cuman memang para ulama mengatakan lapad kul di sini bukan kul jami ya. Kulnya kul majmu. Ada beberapa perkara yang memang kalau udah punya permulaan yang lain mah jangan dimulai dengan basmalah. Seperti sholat ya. Sholat mah kan dia udah punya permulaan apa? Takbiratul
ihram. Maka jangan baca basmalah ya. Karena dia mah udah punya takbiratul ihram. Seperti khutbah Jumat lagi ya. Khutbah Jumat justru nggak boleh pakai basmalah. Karena memang peraturannya seperti itu gitu. Kalau khutbah Jumat mah Bismillahirrahmanirrahim, ya, habis kita dimaki-maki ya. Gitu. Jadi prakteknya untuk mengamalkan dua hadis ini dalam hal-hal yang memang diperbolehkan, ia baca basmalah, ia baca hamdalah. Seperti mau makan ya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Karena makan kan boleh ya. Bahkan memang dianjurkan baca basmalah dan hamdalah. Setelahnya lain lagi itu mah ya. Kalau setelahnya berarti sudah mendapatkan nikmat. Ya, setelahnya habis makan baca lagi alhamdulillah. Itu mah berarti udah mengamalkan dalil yang lain. Kali ini mah masih mengamalkan dalil ibtida itu ya. Kan itu udah selesai gitu ya. Udah selesai. Itu Pak Ustadz ya. Ya, terus kemudian ada lagi? Ya, yang lain. Ibu ada. Ya. Udah silakan. Udah diwakili sama yang muda. Masalah jari yang bergerak itu maknanya apa? Ya, hikmahnya ya. Maknanya apa itu yang bergerak? Allah itu ada di mana-mana. Menurut orang yang menggunakan itu mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Kita dimanapun berada, Allah selalu berada di situ gitu. Wallahu ma'akum ainama kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi ya udah, nunjuk ke sono, ke sini, ke sono, ke sini ada. Gitu, ya. Itu batal enggak? Enggak, makruh aja. Makruh ya. Makruh. Lah, sebenarnya lebih bagus didiamkan. Karena orang yang mendiamkan itu mengamalkan dua hadis yang sepertinya bertolak belakang. Digerakin udah, habis digerakin didiemin. Berarti hadis yang mendiamkan juga diamalin, hadis yang menggerakkan juga diamalin. Lebih bagus dua-duanya gitu ya. Yang biasa aja apa? Yang biasa aja. Ya, silakan. Ada lagi? Cukup ya. Cukup.